setelah tahun 2023 ini ataupun awal 24 ada yang terjadi yang besar masalah korupsi. Sebagaimana diketahui, Mahfud MD hampir pernah menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Namun, pada menit-menit terakhir menuju pendaftaran ke KPU, ternyata pasangan Presiden Jokowi, yang rencananya adalah Mahfud MD, akhirnya digantikan oleh Ma'ruf Amin, yang akhirnya menjadi wakil presiden pada periode kedua Presiden Jokowi. Apakah sejarah terulang pada diri Mahfud MD? Yang jelas, Mahfud MD akhirnya benar-benar akan didaftarkan sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dan didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Setelah diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri dan akhirnya resmi dideklarasikan sebagai pasangan dari Ganjar Pranowo di Gedung Arsip Nasional, perhatian para pengamat politik maupun warganet bukan lagi pada masa lalu, melainkan reaksi dan sikap terhadap pidato Mahfud MD pada saat diumumkan sebagai bakal cawapres oleh Megawati Soekarnoputri, juga ketika Ganjar Pranowo berpidato pertama kalinya bersama pasangannya di gedung PDI Perjuangan. Perhatian dan pengamatan yang sama terjadi pula ketika Ganjar dan Mahfud MD berpidato saat deklarasi di Gedung Arsip Nasional. Baik Mahfud MD dan Ganjar Pranowo sepertinya sangat fokus pada penegakan hukum serta keadilan, dan punya visi maupun misi yang sama untuk pemberantasan korupsi. Fokus pada masalah hukum, keadilan dan pemberantasan korupsi ini mendapat perhatian dari Mr. Iskandar, seorang pengamat politik kontemporer. Mari kita simak bersama, jangan lupa berikan komentar setelah selesai menyimak ulasan dari pengamat politik yang berpenampilan segar dengan baju oranye ini. Hello, please like, comment, and subscribe. Thank you very much. Menurut saya sangat setuju sekali dengan visi misi daripada Pak Capres dan Cawapres 2024 ya. Karena memang banyak sekali terjadi korupsi-korupsi baik itu di instansi ataupun di swasta. Ya. Jadi saya berharap itu harus terlaksana. Memang sekarang sudah ada pemberantasan korupsi. Ya kan. Cuman sangat disayangkan kok lambat gitu. Oh, seperti itu. Iya, kok lambat prosesnya itu. Ya kan. Kalau bisa dipercepat prosesnya itu. Nah, kemudian kan Mahfud MD jadi pasangan ini dari Ganjar Pranowo. Kira-kira mereka berdua nanti jika terpilih itu, apakah mereka bisa mempercepat pemberantasan korupsi seperti yang Bapak Saya bilang? rasa bisa cepat. Itu dari Mahfud MD-nya yang bisa mempercepat daripada kasus-kasus korupsi, terutama korupsi. Kita bicara masalah korupsi ya, hukum-hukum korupsi itu, terutama Pak Mahfud MD. Karena dari sejak dulu Pak Mahfud MD itu selalu bukan mencari kesalahan-kesalahan ya, mencari memang betul-betul ada yang korupsi, tapi belum terungkap sama sekali karena datanya belum lengkap. Nah sekarang mereka sudah megang dokumen. Ya siapa akan terjadi mungkin setelah tahun 2023 ini ataupun awal 24 ada yang terjadi yang besar masalah korupsi. Kita nggak tahu apa, ya kan? Ini udah pasti dari menyangkut masalah politik juga sih saya. Seperti itu ya. Ya. Nah, ya kan? Biasanya kan begini di Indonesia, bahkan di negara-negara maju sekalipun, maupun negara-negara yang sedang berkembang gitu ya, kadang-kadang tumpang tindih itu antara hukum, penegakan hukum dengan masalah politik yang menyangkut tokoh-tokoh tertentu, baik di pemerintahan, di legislatif, yudikatif, maupun bahkan juga yang menyangkut kaitannya dengan swasta. Nah, bisakah ini pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini bisa punya strategi khusus untuk tidak terpengaruh oleh tekanan politik dan sebagainya? Oh, saya rasa bisa ya. Karena terutama Pak Mahfud MD orangnya tegas. Ya, apalagi dia bicara
kemarin itu bahwa saya baru bisa menjawab sekarang untuk mewakili calon presiden Republik Indonesia 2024. Saya memang sudah berapa lama diminta, tapi saya belum siap. Nah, tapi sekarang ini saya sudah siap untuk menemenin Pak Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sebagai cawapres, ya sebagai kan? Capres nantinya ya. Capres ya Pak. Pak Ganjar sebagai capres ya itu. Jadi Pak Mahfud MD mengatakan juga bahwa dia tidak diminta apa-apa dari Ibu Mega. Saya dipanggil Ibu Mega, mungkin ada sesuatu atau bagaimana ya. Ada yang bertanya, Bapak diminta berapa? Saya tidak diminta apa-apa. Ya kan? Malahan saya itu tidak pernah memamerkan diri saya itu sebagai orang politikus, tidak. Ya. Ya kan? Jadi saya cuma urusan yang lain-lain itu urusannya Bu Mega ataupun dari koalisi. Oh, seperti itu. Iya, begitu. Jadi Pak Mahfud itu saya yakin tuh omongan dia begitu. Ya kan? Saya yakin. Bapak percaya? Saya percaya. Saya yakin lebih kuat dari percaya. Oh begitu. Jadi yakin lebih kuat daripada percaya. Iya, ya? Iya kan? Soalnya kan. Nah, ya kan? Kalau begitu, bagaimana Bapak melihat nanti Pilpres yang akan datang ini dikaitkan dengan masalah pemberantasan korupsi? Apakah pasangan lain, capres dan cawapres lain, baik dari pasangan Anies Baswedan dengan Caimin maupun Pak Prabowo nantinya kalau sudah ada cawapresnya, apakah mereka bisa mengimbangi atau mampu melakukan hal yang sama seperti Ganjar dan Mahfud MD ini, Pak? Wah, susah Pak, mau mengimbangin Pak Ganjar sama Pak Mahfud, ya kan? Dari silsilah keluarga udah jelas, ya kan? Dan kemudian dia dari pendidikan udah jelas. Dan selama dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya kan, udah jelas, udah kelihatan itu. Maksudnya Pak Ganjarnya? Ya Pak Ganjar, ya kan. Nah, kemudian Pak Mahfudnya juga selama dia menemenin Pak Jokowi ataupun duduk di Indonesia Maju sebagai menteri ya. Sebagai menteri dia banyak dobrakan dia. Gebrakannya. Ya kan. Jadi saya beranggapan bahwa mereka itu nggak bisa menyaingin Pak Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud nantinya itu, ya kan. Ya kan. Udah dari pengalaman Pak Ganjar Pranowo, pengalaman Pak Mahfud. Dan kebetulan mereka dua tuh dari hukum, satu hukum KAMA, satu hukum UII. Ya. Ya kan? Itu semuanya dari Jogja, gitu enggak? Itu. Seperti itu ya. Jadi ada latar belakang yang bisa memperkuat gitu ya. Memperkuat itu ada. Itu memperkuat sekali tuh mereka tuh dari hukum sama hukum ya. Dan pengalaman mereka kerja juga. Ya kan? Dan aktif mereka, kegiatan mereka tuh udah jelas ya selama ini dipiralkan oleh medsos itu. Oh, seperti itu ya. Saya meragukan komitmen daripada Anies dan Caimin untuk memberantas korupsi. Ya itu aja pendapat saya ya. Oh, gitu ya. Gak ada Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Pagi Bu, apa kabar Bu?